Bagaimana jika kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu, sebuah gerbang sunyi yang selama ini kita takuti, padahal di sanalah perjalanan sejati justru dimulai. Sejak ribuan tahun lalu, manusia dari berbagai peradaban bertanya dengan nada yang sama, kemana kesadaran pergi ketika napas terakhir terhembus? Apakah kita lenyap begitu saja? Atau justru berpindah ke tingkat realitas yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih misterius? Di malam-malam sunyi, ketika dunia terlelap dan pikiran menjadi jujur pada dirinya sendiri, pertanyaan ini muncul tanpa diundang. Bukan sebagai rasa takut, tetapi sebagai panggilan. Panggilan dari sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih dalam dari ingatan. Sebuah bisikan yang mengatakan bahwa hidup ini mungkin hanyalah satu bab dari kisah yang jauh lebih besar. Video ini tidak akan memberi jawaban sederhana, karena kebenaran tentang kehidupan setelah kematian tidak pernah sederhana. Ia tersembunyi di balik simbol, perumpamaan, dan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau merenung, bukan sekadar percaya. Kita akan menyusuri jejak pengetahuan kuno, isyarat metafisik, dan pandangan spiritual yang sejak lama diwariskan, bukan sebagai doktrin, tetapi sebagai cermin bagi kesadaran. Di sini kematian tidak dipandang sebagai hukuman, melainkan sebagai transisi, sebuah perubahan keadaan, seperti air yang menguap menjadi uap, atau benih yang harus hancur agar bisa tumbuh. Kita akan membahas bagaimana kesadaran dipahami oleh para pemikir terdahulu, mengapa topik ini sering diselimuti ketakutan, dan mengapa sebagian kebenaran tentangnya seolah sengaja disembunyikan dari manusia modern yang terlalu sibuk dengan dunia materi. Namun berhati-hatilah, pemahaman tentang kehidupan setelah kematian bukan hanya soal apa yang terjadi nanti, tetapi tentang bagaimana kita hidup sekarang. Karena menurut kebijaksanaan lama, cara kita berpikir, bertindak, dan menjaga batin hari ini, semuanya membentuk kondisi perjalanan setelah tirai ini tersingkap. Jika Anda merasa topik-topik seperti ini jarang dibahas secara jujur dan mendalam, pastikan Anda subscribe channel ini, tekan like, dan bagikan video ini agar lebih banyak pencari kebenaran dapat menemukannya. Dukungan Anda membantu pengetahuan seperti ini tetap hidup dan tersebar. Tarik napas perlahan. Kosongkan prasangka, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Sebelum dunia mengenal kalender modern, sebelum ilmu pengetahuan memisahkan yang tampak dan yang gaib, manusia purba telah memandang kematian bukan sebagai kehampaan, melainkan sebagai perjalanan. Jejak pandangan ini tertinggal rapi dalam simbol, ritus, dan naskah kuno. Seakan mereka ingin berbisik kepada generasi setelahnya, kalian akan mengerti jika berani melihat lebih dalam. Di lembah Sungai Nil, para penjaga pengetahuan Mesir kuno membangun piramida bukan sekadar makam, melainkan mesin transisi kesadaran. Dindingnya dipenuhi teks simbolik yang menggambarkan perjalanan jiwa melewati ruang-ruang tak kasat mata. Bagi mereka, kematian adalah fase pengadilan batin, bukan oleh makhluk eksternal, melainkan oleh keseimbangan antara kesadaran, tindakan, dan niat selama hidup. Jiwa yang ringan melanjutkan perjalanan, jiwa yang berat tertahan oleh dirinya sendiri. Bergerak ke timur, tradisi kuno di Mesopotamia dan Persia memandang alam pasca kematian sebagai lapisan realitas yang sejajar dengan dunia manusia. Para bijak menyebutnya sebagai alam antara, sebuah wilayah peralihan tempat kesadaran mengalami konsekuensi dari pilihan hidupnya. Konsep ini kemudian bergema dalam banyak ajaran spiritual Timur Tengah, meski sering disamarkan dalam bahasa kiasan agar tidak disalahpahami oleh mereka yang belum siap. Di India kuno, para resi berbicara tentang kesadaran yang tidak mati, hanya berganti wadah. Namun menariknya, teks-teks mereka juga memperingatkan bahwa tidak semua kesadaran naik. Ada yang terikat, berputar, bahkan terperangkap oleh kelekatan duniawi.
Sebuah peringatan halus bahwa kehidupan setelah kematian tidak otomatis indah. Ia adalah cerminan dari kondisi batin seseorang. Di Nusantara sendiri, jauh sebelum istilah modern diperkenalkan, nenek moyang kita telah mengenal konsep alam halus. Dalam cerita rakyat dan tradisi lisan, roh tidak digambarkan sebagai entitas asing, melainkan sebagai kelanjutan eksistensi yang hidup berdampingan dengan dunia nyata. Ini menunjukkan satu kesamaan universal. Manusia di berbagai penjuru bumi, tanpa saling mengenal, sampai pada kesimpulan yang mirip, bahwa kesadaran tidak berhenti saat jasad berhenti bernapas. Namun seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini mulai dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ia dianggap tabu, terlalu mistis, atau bahkan berbahaya untuk dipertanyakan. Sebagian kebenaran disederhanakan, sebagian lagi dilupakan. Bukan karena salah, tetapi karena manusia mulai lebih percaya pada apa yang bisa disentuh, diukur, dan dihitung. Disinilah paradoks muncul. Semakin maju peradaban, semakin jauh manusia dari pertanyaan paling mendasar tentang eksistensinya sendiri. Sekarang saya ingin mengajak Anda terlibat langsung. Tuliskan di kolom komentar. Video ini sedang ditonton dari kota mana? Dan satu pertanyaan sederhana namun dalam. Apakah menurut Anda, kehidupan setelah kematian adalah kelanjutan atau pengadilan? Komentar Anda bukan sekadar interaksi. Ia adalah bagian dari percakapan lintas kesadaran. Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran saat kematian terjadi, bukan menurut dogma, melainkan melalui simbol, analogi, dan pemahaman batin yang telah diwariskan secara tersembunyi. Bayangkan sebuah lilin yang menyala tenang di ruangan gelap. Ketika api itu padam, apakah cahaya benar-benar lenyap atau hanya kembali ke sumber yang tak terlihat? Begitulah para penjaga pengetahuan lama menggambarkan momen kematian. Bukan sebagai kehancuran, melainkan peralihan frekuensi kesadaran. Saat jantung berhenti dan napas terlepas, yang runtuh hanyalah wadah biologis. Kesadaran, yang selama ini kita sebut aku, tidak serta-merta hilang. Ia hanya tidak lagi terikat pada hukum-hukum fisik yang membatasinya. Dalam banyak teks kuno, kematian digambarkan sebagai pelepasan lapisan. Tubuh fisik adalah lapisan terluar. Di baliknya ada lapisan emosi, ingatan, dan niat terdalam. Ketika kematian tiba, lapisan-lapisan ini tidak hancur sekaligus, tetapi terurai seperti kabut yang tersibak oleh cahaya fajar. Inilah sebabnya mengapa banyak kesaksian lintas budaya menceritakan pengalaman yang serupa. Rasa melayang, melihat tubuh sendiri dari kejauhan, atau perasaan damai yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Namun disinilah kesalahpahaman sering terjadi. Banyak orang mengira bahwa semua kesadaran akan langsung naik ke keadaan yang lebih tinggi. Padahal, menurut kebijaksanaan esoterik, kesadaran bergerak sesuai berat batinnya. Seperti air, ia mengalir ke tempat yang sepadan dengan kepadatannya. Kesadaran yang selama hidup dipenuhi kejernihan, kejujuran, dan pengendalian diri cenderung mengalami transisi yang lembut. Sebaliknya, kesadaran yang penuh kegelisahan, penyesalan, dan keterikatan kuat pada dunia materi sering mengalami kebingungan. Bukan karena dihukum oleh kekuatan luar, tetapi karena ia masih membawa beban yang sama seperti saat hidup. Para filsuf spiritual kuno menyebut fase ini sebagai keadaan antara. Sebuah wilayah pengalaman di mana kesadaran mulai menyadari bahwa ia telah berpindah, namun belum sepenuhnya memahami arah perjalanannya. Disinilah simbol jembatan, gerbang, atau lorong cahaya muncul dalam berbagai budaya. Semua itu bukan tempat fisik, melainkan bahasa simbolik untuk menggambarkan proses adaptasi kesadaran terhadap realitas baru. Menariknya, dalam fase ini waktu tidak lagi terasa seperti yang kita kenal.
Satu momen bisa terasa sangat panjang, atau sebaliknya, terasa sekejap namun syarat makna. Kesadaran mulai menghadapi pantulan dirinya sendiri, ingatan, niat tersembunyi, dan pilihan yang selama hidup mungkin diabaikan. Bukan untuk disesali, tetapi untuk disadari sepenuhnya. Namun masih ada satu hal yang jarang dibicarakan. Tidak semua kesadaran langsung memahami bahwa ia telah mati. Sebagian masih melekat pada identitas lamanya, nama, status, ambisi, bahkan luka batin. Kelekatan inilah yang membuat perjalanan setelah kematian menjadi berat dan berliku. Di titik ini, pertanyaan penting muncul. Jika kesadaran membawa seluruh isi batinnya ke alam berikutnya, maka kehidupan saat ini sebenarnya sedang mempersiapkan apa? Pertanyaan ini sengaja saya biarkan menggantung, karena jawabannya akan membuka lapisan pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa hidup bukan sekadar bertahan, tetapi menyelaraskan diri. Ada sebuah paradoks kuno yang jarang disadari manusia modern. Semua orang percaya akan kehidupan setelah kematian, sampai mereka benar-benar memikirkan maknanya. Sebagian membayangkannya sebagai tempat, sebagian sebagai keadaan, sebagian lagi sebagai ganjaran atau hukuman. Namun dalam tradisi esoterik, semua gambaran itu hanyalah bahasa simbolik. Alam setelah kematian bukan ruang geografis, melainkan kondisi kesadaran. Dan inilah rahasia yang sering disalahpahami. Kesalahpahaman pertama adalah anggapan bahwa kehidupan setelah kematian bersifat seragam. Seolah-olah semua kesadaran akan melewati pengalaman yang sama. Padahal, para bijak lama sepakat bahwa perjalanan pasca kematian sangat personal. Dua orang yang meninggal pada waktu dan tempat yang sama bisa mengalami realitas yang sepenuhnya berbeda. Karena yang menentukan bukan peristiwa kematian itu sendiri, melainkan kualitas batin yang dibawa saat melintas. Kesalahpahaman kedua adalah mitos bahwa penghakiman selalu datang dari luar. Banyak teks kuno menggunakan simbol timbangan, catatan, atau saksi. Namun makna terdalamnya bukanlah sosok yang menghakimi, melainkan kesadaran yang menilai dirinya sendiri. Saat lapisan ego runtuh, tidak ada lagi pembelaan, tidak ada topeng sosial. Yang tersisa hanyalah kejujuran mutlak. Dan bagi sebagian kesadaran, kejujuran ini terasa lebih berat daripada hukuman apapun. Ada pula paradoks yang jarang dibahas. Kesadaran tidak pernah benar-benar berpindah tempat. Yang berubah hanyalah cara ia mengalami realitas. Seperti mimpi yang terasa nyata saat kita berada di dalamnya. Alam setelah kematian dialami sepenuhnya nyata oleh kesadaran, meskipun tidak bersifat fisik. Inilah sebabnya mengapa banyak tradisi memperingatkan tentang bahaya ilusi pasca kematian. Kesadaran bisa terjebak dalam bayangan ciptaannya sendiri jika tidak memiliki kejernihan. Kesalahpahaman ketiga adalah anggapan bahwa kehidupan setelah kematian sepenuhnya terputus dari kehidupan dunia. Sebaliknya, pengetahuan lama justru menegaskan keterhubungan yang kuat. Emosi yang ditekan, niat yang belum terselesaikan, dan keterikatan yang tidak disadari dapat membentuk pengalaman pasca kematian. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kelanjutan proses pemahaman. Disinilah muncul konsep yang sering disalahartikan sebagai siksa atau kenikmatan. Padahal, secara esoterik, keduanya adalah keadaan resonansi. Kesadaran yang selaras dengan kejernihan akan merasakan kelapangan. Kesadaran yang penuh konflik akan merasakan tekanan. Tidak ada paksaan, hanya kesesuaian. Menariknya, beberapa tradisi kuno bahkan menyebut bahwa tidak semua kesadaran langsung melanjutkan perjalanan yang lebih tinggi. Ada yang berhenti sejenak, ada yang berputar, dan ada pula yang memilih untuk kembali belajar melalui pengalaman lain. Pernyataan ini sering dianggap kontroversial karena menantang pandangan linier tentang hidup dan mati. Namun bagi para penjaga pengetahuan, ini hanyalah deskripsi mekanisme kesadaran, bukan keyakinan yang harus diterima mentah-mentah. Pertanyaannya sekarang menjadi lebih tajam.
Jika kehidupan setelah kematian adalah cerminan kesadaran, lalu apa yang sebenarnya sedang kita bangun dalam diri setiap hari? Jawaban atas pertanyaan ini tidak ditemukan di luar, tetapi dalam praktik hidup itu sendiri. Dan disinilah bagian paling penting dari pembahasan ini dimulai. Pengetahuan tentang kehidupan setelah kematian sering disalahartikan sebagai wacana tentang nanti. Padahal, para bijak lama menegaskan satu hal penting. Yang dipersiapkan bukan kematian, melainkan kesadaran. Tidak ada ritual rumit yang menjamin perjalanan pasca kehidupan menjadi ringan. Tidak ada mantra singkat yang bisa menggantikan kualitas batin. Yang ada hanyalah proses harian, halus, sunyi, dan sering diabaikan, namun justru menentukan. Praktik pertama adalah kesadaran niat. Setiap tindakan, sekecil apapun, meninggalkan jejak pada batin. Bukan hasil luarnya yang paling berpengaruh, melainkan niat di baliknya. Luangkan waktu setiap hari, terutama di saat hening, untuk menanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya mendorong tindakanku hari ini? Pertanyaan ini melatih kejujuran batin, dan kejujuran inilah yang kelak menjadi cahaya penuntun saat lapisan-lapisan duniawi dilepaskan. Praktik kedua adalah pengendalian keterikatan. Keterikatan bukan berarti tidak memiliki, melainkan tidak dikuasai oleh apa yang dimiliki. Kekayaan, pengakuan, bahkan luka masa lalu. Semuanya bisa menjadi beban jika melekat terlalu kuat. Latihan sederhana yang diajarkan dalam kebijaksanaan lama adalah melepas secara sadar. Menerima kehilangan kecil dengan lapang, merelakan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan tidak menggantungkan identitas pada satu peran semata. Ini bukan latihan menyerah, tetapi latihan kebebasan. Praktik ketiga adalah penjernihan batin sebelum tidur. Banyak tradisi menyebut tidur sebagai kematian kecil. Kesadaran meninggalkan kendali tubuh, meski sementara. Gunakan momen sebelum tidur untuk meninjau hari, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Apa yang memicu emosi kuat? Apa yang belum selesai? Dengan cara ini, kesadaran dibiasakan menghadapi dirinya sendiri tanpa takut. Kebiasaan ini diyakini mempermudah transisi besar kelak, karena batin sudah terbiasa jujur dan tenang. Praktik keempat adalah kehadiran penuh dalam hidup sehari-hari. Ironisnya, banyak orang ingin memahami kehidupan setelah kematian, tetapi tidak benar-benar hadir dalam kehidupan sekarang. Padahal, kesadaran yang terlatih untuk hadir saat berjalan, berbicara, mendengar, akan lebih mudah beradaptasi ketika bentuk fisik dilepaskan. Kehadiran melatih stabilitas, dan stabilitas adalah kunci di setiap transisi. Namun ada satu jebakan yang perlu dihindari. Pengetahuan ini bukan untuk menumbuhkan rasa takut atau obsesi terhadap kematian. Justru sebaliknya, ketika dipahami dengan benar, ia membebaskan manusia dari kecemasan berlebihan dan membuat hidup lebih bermakna. Fokusnya bukan bagaimana aku mati, melainkan bagaimana aku hidup dengan jernih. Hambatan terbesar dalam praktik ini biasanya adalah ego yang ingin cepat, instan, dan terlihat. Padahal perubahan kesadaran bersifat sunyi. Ia tumbuh tanpa sorak, tanpa saksi. Tapi dampaknya nyata. Batin menjadi ringan, reaksi lebih terkendali, dan hidup terasa lebih selaras. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa kehidupan setelah kematian bukanlah ancaman, melainkan cermin kejujuran tertinggi. Dan setiap hari, tanpa disadari, kita sedang berdiri di depan cermin itu. Jika kita menarik satu benang merah dari seluruh perjalanan ini, maka satu hal menjadi jelas. Kehidupan setelah kematian bukanlah kisah tentang tempat yang jauh, melainkan tentang kedalaman diri. Kematian dalam kebijaksanaan lama tidak pernah dipandang sebagai musuh,
Ia adalah pemisah antara yang palsu dan yang hakiki, antara topeng dan esensi. Saat tirai terakhir tersingkap, yang ikut melangkah bukan nama, jabatan, atau apa yang kita miliki, melainkan kesadaran yang kita bentuk setiap hari. Itulah satu-satunya bekal yang tidak bisa ditinggalkan. Kita telah menelusuri bagaimana peradaban kuno memahami kematian sebagai transisi, bukan kehancuran. Bagaimana kesadaran bergerak sesuai resonansinya sendiri. Bagaimana apa yang sering disebut ganjaran atau hukuman sejatinya adalah pantulan jujur dari kondisi batin. Dan yang terpenting, bagaimana kehidupan saat ini diam-diam sedang mempersiapkan bab berikutnya. Namun mungkin pemahaman paling penting adalah ini. Kita tidak perlu menunggu kematian untuk mengalami transformasi. Setiap momen kesadaran, setiap niat yang dijernihkan, setiap keterikatan yang dilepas, semuanya adalah latihan kecil untuk kebebasan yang lebih besar. Dalam pandangan ini, hidup bukan sekadar bertahan hingga akhir, tetapi proses menyelaraskan diri dengan kebenaran batin. Maka pertanyaan yang patut kita bawa pulang bukanlah apa yang akan terjadi padaku setelah mati, melainkan apa yang sedang kubentuk dalam diriku saat ini. Karena jika kesadaran memang berlanjut, maka kualitas hidup hari ini menentukan kejernihan perjalanan esok. Dan jika ternyata misteri itu lebih besar dari yang kita bayangkan, setidaknya kita telah hidup dengan penuh makna, kesadaran, dan tanggung jawab batin. Jika video ini menggugah sesuatu dalam diri Anda, entah pertanyaan, perenungan, atau ketenangan, luangkan waktu untuk menuliskannya di kolom komentar. Percakapan seperti inilah yang menjaga pengetahuan tetap hidup. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini, like video ini, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang mencari pemahaman serupa. Karena sebagian kebenaran tidak diumumkan dengan suara keras. Ia ditemukan dalam keheningan saat seseorang berani menatap ke dalam dirinya sendiri. Sampai kita bertemu di pembahasan berikutnya. Di sana, tirai akan kembali disingkap, perlahan, dan penuh makna.